Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi keagamaan bagi seluruh warga masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya warga masyarakat Kabupaten Blitar. Perlu kami sampaikan bahwa podcast ini terselenggara berkat kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar bersama Koperasi Al-Ukhuwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sobat Kemenak yang kami cintai, bersama saya Dena Fitrasari, kali ini akan membahas tentang makna di balik surat Al-Baqarah. Dan di samping saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Farmadi, SAG MAHI, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa Pak Dina dan teman-teman. Iya. Sehat walafiat. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang makna di balik surat Al-Baqarah. Iya. Sebelumnya boleh sedikit saya bertanya Bapak? Boleh, banyak juga boleh. Oh gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu, Al-Baqarah itu artinya apa Bapak? Oh, Al-Baqarah nanti artinya sapi betina. Cuma nanti iya. secara saya ulas ya nanti. Kenapa kok diberi nama surat Al-Baqarah? Sapi betina gitu Dan ya. cerita apa, hikayah apa, hikmah apa yang ada di dalamnya. Oke, baiklah sobat semua, segera saja kita simak bahasan kita hari ini dan monggo Bapak disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Sebuah referensi ini, Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Referensi ini ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari pada halaman 154. Suatu saat dalam sebuah riwayat ini di Bani Israel, Mbak Dina, pada zaman Bani Israel itu ada seorang suami. Ya suami tentunya punya istri kan. Ya. Ada seorang suami istri yang suami istri itu menurut hemat saya tergolong orang yang miskin. Kenapa saya katakan tergolong orang yang miskin? Karena lahu ibnu tiflin, dia punya anak laki. Jadi suami istri punya anak laki, walahu ijlatun, punyanya hanya ijlah. Ijlah itu anak sapi. Anak sapi. Suatu saat suaminya ini menyampaikan sesuatu hal kepada istrinya. Ngomongnya begini Mbak Dina. Kayak kita suami istri ngomongnya apa? Saya itu rojim. Atau mungkin umi, sayang, terserah. Suatu saat si suami yang solih ini ngomong sama istrinya, Bu, sepertinya saya sudah tidak lama lagi akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Sepertinya sudah ada firasat wafat. Lalu saya hanya punya ijlah. Ijlah itu anak sapi. Saya punyanya hanya anak sapi. Maka oleh karena itu anak sapi ini akan saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ghaidah, di hutan. Kenapa begitu? Agar supaya nanti Bunda kalau sudah saya tinggal wafat menghadap Allah tidak repot mencari pakan sapi. Lalu sapi itu mau ditaruh di mana? Biar Bunda nanti konsen ibadah sajalah. Tidak repot dengan anak sapi yang satu ini. Maka sapi ini akan saya titipkan kepada Allah yang tempatnya akan saya taruh di ghaidah, di hutan. Nantinya sapi ini manakala sudah besar, ijlah tadi itu ya. Kalau sudah besar,
nanti untuk anak saya yang laki yang masih kecil ini. Baik, sepakat kedua hamba Allah suami istri ini. Usai sholat subuh, suami yang soleh ini pamit sama istrinya berangkat ke Baidah, hutan. Di hutan itu sesaat sesapi itu sebelum dilepas, beliau berdoa kepada Allah. Doanya begini, Allahumma astaudi'uka hadihil ijlah libni hatta yaktur. Ya Allah, anak sapi ini saya titipkan kepada engkau di hutan ini, yang nantinya sapi ini kalau sudah besar, anak sapi ini kalau sudah besar, maka nanti libni hatta yakburah, untuk anak saya manakala anak saya nanti sudah besar, sudah dewasa, sudah dilepas. Termasuk begini mungkin ya Mbak Dina, di saat suami kita berangkat ke kantor, berangkat kerja, istri berdoa, ya Allah, gitu loh. Suami saya titipkan pada engkau ya Allah. Selamatkan di perjalanan ya Allah. Selamatkan di kantor ya Allah. Hingga akhirnya nanti pulang bertemu dengan keluarga. Kalau kita meniru orang yang soleh ini. Habis itu setelah dilepas sapi itu ya sudah pulang. Si suami yang soleh. Tak lama kemudian ternyata suami yang soleh ini wamatar rojulu. Ternyata Allah berkehendak lain, wafat. Wafat, setelah wafat, fasaratil ijlatu fil ghaidati auna. Jadi anak sapi tadi itu ya berada di ghaidah, di hutan yang sudah makin membesar. Yang anehnya Mbak Dina, sapi itu, anak sapi tadi itu wakanat tahrabu min kulli man ra'aha. Tiap kali ada orang yang melihat anak sapi itu lari kencang. Kenapa? Karena takut diambil orang. Itulah hebatnya doa. Karena sudah dititipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kabura al-ibnu kana barran biwalidai. Maka tatkala sang anak ini sudah mulai besar, anak yang kecil tadi itu, anak ini selalu senantiasa berbakti kepada ibunya. Baron biwalidai, bapak dan ibunya. Bapaknya sudah wafat, tinggal ibunya. Bukti seorang anak ini berbakti kepada ibunya, kana yuqassimu lailahu thalathan athlas. Malam itu dibagi 3 Mbak Dina. Sepertiga yusolli thulutha, sepertiga dia untuk sholat sujud pada Allah Subhanahu wa taala, wa yanamu thulutha, sepertiga tidur, lalu wa yanamu thulutha wa yajlisu inda ra'si ummihi thulutha. Sepertiga malam lagi anak yang soleh ini yang sudah mulai besar duduk di samping ibunya yang lagi tidur. Entah ibunya lagi tidur, entah ibunya lagi sholat, selalu di samping ibunya. Untuk menjaga ibunya. Menjaga ibunya. Bukti seorang anak ini berbakti kepada ibunya. Ini kalau malam. Fa'idha asbaha, manakala pagi sudah datang. Pekerjaan anak soleh ini fakhtataba ala dhahrihi fayati bihi as-suq. Pekerjaan rutinnya kalau pagi anak soleh ini mencari kayu bakar Mbak Dina. Mencari kayu bakar, setelah mendapat kayu bakar ini dibawa ke pasar. Nah, jadi bahasanya fayati bihi as-suq, dibawa ke pasar. Lo ngapain dibawa ke pasar? Fayabi'ahu bima Allah, lalu dijual Mbak. Setelah dijual, summa yatasaddaqu bithuluthihi. Sepertiganya katakanlah kayu itu laku 100.000 misalnya ya. Lalu sepertiga itu disedekahkan, wa yu'ti walidatahu thulutha. Sepertiga itu untuk ibunya, sepertiga lagi wa ya'kulu thulutha, untuk makan dirinya. Katakanlah kalau enggak Medina bekerja hari ini dapat 100.000 misalnya, sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan untuk Mbak Dina, sepertiga untuk ibunya. Dapat berapa aja dibagi itu, bagi 3. Tiap hari Mbak, malam,
terus siang, itu pekerjaan rutin. Satu saat, faqalat lahu ummuhu yauma. Satu saat ibunya menyampaikan kepada anaknya, anak yang solih. Nak, inna abaka warathoka ijlatan istauda'aha fi ghaidatika. Nak, ayahmu sebelum wafat, warathaka, punya warisan nak kepada engkau, yang warisan itu kala itu berupa ijlah, anak sapi, pedet bahasa orang orang Blitarnya itu. Yang pedet tadi itu, anak sapi itu, istauda'aha fi ghaidatika, oleh ayahmu nak disimpan, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan sebelah sono gitu. Maka oleh sebab itu anakku, fantolik, cari sapi itu nak di hutan tadi itu. Tapi nak, sebelum engkau mau nyampe di hutan, maka fat'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ayyaruddaha alaik. Berdoalah engkau wahai anakku, bertawasul kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, supaya semoga anak sapi itu datang kepada engkau wahai anakku. Gitu doanya. Tawasulnya kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Lalu si anak nanya, Bun, sapi itu laki apa perempuan? Kata sang ibu, sapi itu adalah betina. Oke. Lalu yang kedua, sang anak nanya, wa ma alamatuha? Tanda-tandanya sapi itu apa, Bun? Kata si anak, idza nadharta ilaiha yuhilu ilaika anna su'a asy-syam'i yakhruju min jildaya. Nah, kalau engkau nanti melihat sapi itu akan memancarkan sinar. Sapi itu. Bukan hanya itu, nak. Kalau engkau melihat sapi itu, nanti sapi itu bersinar kayak sinar keemasan. Sinar keemasan sapi itu, nak. Maka silahkan, nak, engkau cari sapi itu fil ghaidah, di hutan yang saya sebutkan tadi, kata sang ibu. Usai sholat subuh, Mbak Dina, sang anak pamit, cium tangan. Cium tangan itu bukan begini ya kalau sama orang tua. Bukan begini, nih. Kayak Mbak Dina pamit sama suami, berangkat kantor, bukan begini. Bukan ke pipi ya? Bukan, begini. Pamit, berangkat. Begitu sang anak berangkat, nyampe di ghaidah, sudah tawasul kepada Allah lewat Fatihah Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Setelah Fatihah itu, lalu fasah biha, lalu sapi itu menjerit, Mbak. Apa kalau menjerit sapi itu? Berteriak. Lalu berteriak, setelah lari kencang, menghampiri anak yang soleh tadi itu. Setelah nyampe di sebelah anak yang soleh tadi itu, pesan ibunya tadi lupa. Lalu saking mungkin kaget ya, pesan sang ibu, nak, kalau sapi itu datang, jangan lupa, nak, pegang onukiha, pundaknya, nak. Setelah dipegang pundaknya, sapi itu berbicara dengan izin Allah. Kata sapi, irkabi, wahai anak yang solih yang berbakti kepada bapak dan ibunya, silahkan engkau naik ke atas punggungku, engkau akan saya hantar pulang menuju rumah engkau. Apa jawab anak yang solih? Tidak. Ibu saya tidak memerintahkan saya naik sapi. Hanya memerintahkan kalau sapi itu datang, pegang pundaknya. Hanya begitu. Apa jawab sapi? Kalau seandainya engkau mau naik ke atas punggungku, saya akan lari, tidak akan kembali kepada engkau. Karena engkau orang yang berbakti kepada ibumu, tidak mau melanggar aturan apa yang disampaikan oleh ibumu, saya akan taat, tunduk patuh kepada engkau. Ayo kita pulang menghadap ibumu. Sapi ini berjalan dibawa oleh anak yang solih. Begitu sampai di depan sang ibu, sang anak yang soleh ini menyampaikan, Bu, apakah benar ini sapi yang dimaksud ibu? Iya, benar. Dah selesai.
Selesai sholat subuh lagi, sang ibu ngomong begini ke anaknya, "Nak, kita ini lama miskin." Ini cerita ini Mbak, alur cerita ini nanti ada ayatnya. Iya. Ayatnya akan saya baca di belakang. Alur ceritanya begini. "Nak, kita ini sudah lama miskin. Maka oleh sebab itu jual sapi itu besok pagi ke pasar." "Baik, wahai bunda." "Mau dijual berapa?" Kata si anak. "Salah sata denanir." "Jual 3 dinar wahai anakku." Karena memang pasaran sapi saat itu harganya 3 dinar. Tapi ingat nak, wala tabi bi ghairi masyurati. Setelah deal, sepakat, sapi itu katakanlah 3 dinar, jangan langsung kau kasihkan sapi itu, kecuali engkau pulang temui bundamu, ceritakan terlebih dahulu. "Baik bunda." Usai subuh, anak yang soleh ini sudah pamit, cium tangan ummihnya, ibunya, biasa berangkat. Saat berangkat ini Mbak Dina, Allah utus malaikat untuk menggoda si anak tadi ini. Apakah si anak ini masih bersikukuh dengan apa yang disampaikan oleh ibundanya atau mungkin tidak? Berangkat. Saat berangkat Allah utus malaikat, yang malaikat itu menformat dirinya menjadi manusia atas izin Allah. Lalu malaikat itu bertanya, kan sudah menjadi manusia. "Nak, mau ke mana?" Kata malaikat. Tapi sudah berubah menjadi manusia. "Saya mau ke pasar." "Lo ngapain?" "Mau jual sapi." "Mau dijual berapa?" 3 dinar. Tapi dengan catatan, kalau bapak mau beli sapi ini 3 dinar, izinkan saya pulang dulu, saya menyampaikan kabar ini pada ibunda tercinta. Apa jawab malaikat? Kan memang sengaja diutus oleh Allah. "Nak, tidak usah ngomong sama ibumu. Sapi ini akan saya beli 6 dinar. Tapi jangan ngomong sama ibumu." Apa jawab si anak? "Tidak mungkin saya menjual sapi ini kendati pun 6 dinar kalau saya tidak bermusyawarah terlebih dahulu menyampaikan kabar ini kepada ibunda tercinta." Pulang sang anak, diceritakan sama ibunya, ditawar 6 dinar. Balik lagi. Setelah balik ketemu orang lagi, ya malaikat tadi berubah dirinya menjadi manusia. Kalau tadi berubah Farmadi, sekarang berubah menjadi si A. "Nah, mau kemana?" "Mau ke pasar." "Ada apa sayang?" "Mau jual sapi berapa?" 6 dinar. Tapi kalau sepakat, pesan ibu, kalau sepakat sapi ini 6 dinar akan saya pulang terlebih dahulu, saya cerita kepada ibu. Apa jawaban sang malaikat tadi itu yang sudah memformat dirinya jadi manusia? "Engkau tidak usah pulang, engkau usah cerita sama ibumu. Sapi ini akan saya beli 12 dinar. Tidak. Jangankan dibeli 12 dinar, ditukar dengan seberat emas pun saya tidak akan mau, karena itu perintah ibuku." Pulang. Begitu sang anak ini pulang Mbak Dina, anak yang soleh ini pulang ke rumahnya, menyampaikan kabar ini kepada ibunda tercintanya. Apa kata sang ibu? "Bu, ditawar bla bla bla." "Nak, orang yang nawar sapi itu bukan manusia biasanya. Itu adalah malaikat yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda engkau, wahai anakku. Apakah engkau masih bersikukuh memegang amanah dari ibumu atau mungkin tidak? Maka cari orang itu anakku, sampaikan kepada beliau, malaikat yang sengaja diutus oleh Allah itu, apakah sapi ini boleh dijual?" Pertama, sampaikan salam takdim sang ibu, dan yang kedua, apakah sapi ini boleh dijual? Gitu. Cari. Setelah dicari, bertemu, lalu disampaikan oleh anak yang soleh ini, "Bapak menyampaikan salam sang ibu kepada panjenengan. Kata sang ibu, engkau adalah malaikat Allah yang sengaja diutus oleh Allah untuk merayu saya." "Betul wahai anakku, betul wahai anak soleh," kata malaikat. Pertanyaan yang kedua, apakah
Kenapa ibu saya tahu engkau ini malaikat Allah? Nah, ini pertanyaannya. Jawaban malaikat begini, Mbak Dina. Kenapa ibu saya tahu engkau adalah malaikat Allah? Kata malaikat, iya, ibumu orang ahli ibadah. Ibumu adalah ibu yang solihah, sehingga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu saya ini malaikat Allah. Istri yang solihah. Lalu terdiam sejenak anak yang soleh ini, lalu menyampaikan, Bapak, pesan sang ibu, apakah sapi ini boleh dijual atau mungkin tidak? Kata malaikat, jangan jual sapi ini, karena satu saat nanti pada zaman Nabi Musa ada orang mencari sapi ini, jangan kau jual sapi ini, tukar sapi ini dengan seberat emas. Kalau memang sapi ini katakanlah ditimbang 50 kilo, maka tukar dengan emas 10 kilo. Tuh. Nah, hikayatnya, ceritanya begini Mbak Dina. Satu saat pada zaman Nabi Musa ada orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya itu tidak punya anak. Karena tidak punya anak, ngambil ponaannya, anak saudaranya. Diambil anak. Nah, setelah diambil anak, ponaan tadi ini berpikir, kalau nanti paman saya wafat, saya tidak akan dapat warisan karena saya bukan anaknya. Akhirnya akal liciknya muncul, kalau begitu paman saya harus saya bunuh biar nanti warisan itu kena ke kita. Mau diambil warisan. Mau diambil. Nah, setelah dibunuh, si paman tadi itu ditaruh di geletak, ditaruh di pinggir jalan. Usai sholat subuh, rame orang yang pulang dari masjid, ada orang kaya raya terbunuh, pembunuhnya tidak ketemu. Hingga akhirnya saling tuduh antara satu dengan yang satu dengan yang satu. Saling menuduh. Hingga akhirnya datanglah ke Nabi Musa. Nah, ini ayatnya. Yang saya ceritakan dari awal itu tadi, ini ayatnya. Karena belum ada jawaban, belum ketemu siapa yang membunuh, akhirnya sepakat kaumnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini Mbak Dina, kelebihannya oleh Allah bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Sehingga dikatakan kalimullah, yang bisa bermunajat, komunikasi langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa, hanya lewat malaikat Jibril. Akhirnya mereka, para kaum Nabi Musa datang. Wahai Nabi Musa, laporkan kepada Tuhanmu. Beberapa hari kemarin ada orang kaya raya wafat. Yang wafatnya tadi itu dibunuh, yang pembunuhnya tidak ketemu. Dalam surah Al-Baqarah 76, wa idh qala Musa liqaumihi. Ini ayatnya. Setelah Nabi Musa lapor pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Musa mendapat jawaban dari Allah, lalu disampaikan, innallaha ya'murukum an tatbahu baqarah. Wahai sahabat-sahabatku, kaumku, kata Nabi Musa, setelah saya lapor pada Allah, Allah memberi instruksi pada engkau untuk menyembelih sapi betina. Apa jawabannya? Wahai Musa, atattakhiduna huzwa? Engkau menghina diriku, wahai Musa. Saya datang ke sini untuk mencari siapa pembunuh orang kaya raya tadi itu. Justru saya disuruh mencari sapi betina untuk disembelih. Apa kata Nabi Musa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya ini bukan orang bodoh, saya ini nabi. Yang pertama. Yang kedua, ayat berikutnya 78. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba wahai Musa, laporkan lagi kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, terangkan, jelaskan kepada diri saya Baqarah itu. Baqarah tadi itu sapi betina yang bagaimana? Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wala bikr. Baqarah yang dimaksud kata Allah, Baqarah yang tidak tua, tidak muda. Apa kalau enggak tua, enggak muda itu? Ya, sedang-sedang ya. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Cari sapi itu, tidak tua, tidak muda. Laksanakan perintah Allah itu.
ngeyel lagi. Makanya kalau ngeyel itu ya Bani Israel. Ngeyel lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sampaikan juga wahai Musa kepada Robmu, sapi tadi itu warnanya kayak apa? Tadi kan ada warna tuh dalam cerita. Ma launuha ceritanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa setelah lapor pada Allah, sapi itu warnanya kuning keemasan. Tasurrun nadirin, siapapun yang melihat sapi itu pasti tertarik, suka, ingin pada sapi itu. Lalu ngomong lagi. Makanya orang kalau sering bertanya itu Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Karena wahai Musa, kita masih bingung. Tidak tua, tidak muda, warnanya kuning keemasan. Laporkan lagi sebenarnya ya seperti apa sih? Yang remaja mintanya. Akhirnya lapor lagi Mbak Dina. Begitu lapor, innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tuskil harth. Sapi itu, bakor itu yang belum pernah dipakai bajak sawah. Dulu kan, zaman itu kan bajak sawah di belakang itu ada air untuk ngairi. Maka cari sapi itu. Nah, begitu sepakat sebelum mencari, pesan Allah, wa idza qataltum nafsan fadzaraqtum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kalau nanti sudah ketemu sapi itu, pesan Allah, setelah disembelih sapi itu, maka ingat, ambil sebagian dari daging sapi itu. Ada yang mengatakan sebagian itu daging, ada yang mengatakan ekornya. Ekornya. Pukulkan kepada sapi itu, nanti sapi itu mukhrijum ma kuntum taktumun, akan memberi jalan keluar yang selama ini buntu. Dicarilah sapi itu. Setelah dicari ketemu, ya sapi tadi itu. Begitu ditanya, nah apakah sapi ini dijual? Tidak. Loh, kriteria Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, ya sapi ini. Tapi orangnya nggak mau menjual. Terus nak, saya mau sapi ini ditukar dengan seberat emas. Kalau sapinya itu beratnya 50, ya ditukar dengan emas 50. Karena permintaan aneh, lapor kaum itu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kriteria sapi itu ada. Namun orangnya tidak mau menjual, akan tetapi orangnya itu mau ditukar dengan emas. Apa jawab Nabi Musa? Yang wafat kan orang kaya, jual saja emasnya untuk beli itu. Tukar saja. Sepakat. Setelah sepakat, begitu sapi itu sudah ditukar dengan emas, disembelih sapi itu. Setelah disembelih, sebagian mufassir mengatakan ambil sebagian dagingnya, sebagian mufassir mengatakan ekornya. Setelah fadabahuha, setelah disembelih, diambil, lalu fadribuhum, pukulkan ke sapi yang tadi disembelih. Setelah dipukulkan ke sapi yang disembelih, ternyata dipukulkan ke yang mati tadi itu, ternyata dengan izin Allah, orang yang mati tadi hidup. Hidup. Setelah dipukulkan, ditanya sama orang, wahai bapak, siapa yang membunuh engkau? Yang membunuh saya, ibnu akhi, anak angkat saya. Ibnu akhi, anaknya saudara saya. Lalu, kenapa engkau dibunuh? Si wafat tadi menjawab, karena dia takut tidak kebagian warisan. Belak meninggal lagi. Ini ceritanya. Dari situ sudah terjawab Bapak ya? Terjawab bahwasanya surat Al-Baqarah itu ceritanya adalah dari anak yang solih, ibu yang solihah, bapak yang solih. Coba bayangkan sampai malaikat mengatakan begini, dari mana ibuku tahu bahwasanya engkau ini malaikat? Apa jawabannya? Karena ibumu adalah ibu yang solihah, ibumu orang ahli ibadah. Sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan, saya ini adalah malaikat utusan Allah. Maka sangat beruntung sekali Mbak Dina, kita yang dianugerahi oleh Allah menjadi suami yang solih, menjadi istri yang solihah,
punya anak yang solih dan solihah, sampai diabadikan dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Baqarah. Sampai betina tadi ya. Doa ibu itu dalam sebuah hadis, salah satu da'wat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajabah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, pertama dakwatul madlum, orang yang didolimi doanya pasti diijabah. Dan yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang dalam musafir perjalanan. Wa dakwatul walid ala waladi, doa seorang orang tua kepada anaknya. Maka jadilah anak yang soleh, yang birrul walidain, menjadi anak yang soleh, solihah, yang berbakti pada bapak dan ibunya. Orang sehebat apapun, pinter apapun, kalau tidak berbakti pada orang tua, lihat satu saat akan hancur. Iya. Yeah. Iya. Ya, sobat Kemenak yang kami cintai, demikian tadi paparan tentang hikayat bagaimana terbentuknya surat Al-Baqarah. Dan semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Kiai Haji Farmadi tadi bisa menambah wawasan untuk kita semua. Izinkan saya bersama Bapak Farmadi undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.